Salam hijau. Selamat datang pada pembelajaran modul pertumbuhan ekonomi hijau secara full e-learning. Modul ini merupakan modul penunjang agenda aktualisasi kepemimpinan dalam pelatihan kepemimpinan nasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara. Mata pelatihan ini tentang tren pembangunan berkelanjutan dan inklusif dengan pendekatan ekologis dan sistem thinking serta konteksnya di Indonesia. Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu menyiapkan rencana kerja yang pro terhadap pertumbuhan ekonomi hijau. Terdapat 3 materi pokok beserta submateri pokoknya masing-masing dalam mata pelatihan ini, yaitu materi isu pembangunan berkelanjutan dan inklusif di global dan nasional. Pertumbuhan ekonomi menjadi pilihan strategi pembangunan negara-negara di dunia dan dipandang sebagai cara untuk meningkatkan standar hidup serta sebagai ukuran kemajuan. Pilihan ini memiliki rasionalitas tersendiri dan menghasilkan banyak perubahan positif dalam tingkat kesejahteraan dunia. Namun, bukti-bukti empiris, termasuk analisis prediktif, memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi juga membawa dampak negatif pada lingkungan biofisik, ekonomi, dan sosial. Dampak negatif ini justru mengancam masa depan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Pemikiran pertumbuhan ekonomi hijau muncul sebagai salah satu upaya mengoreksi dampak negatif pembangunan dengan maksud untuk mencapai sejumlah tujuan secara serentak dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam pertumbuhan ekonomi hijau atau PEH, kata hijau di sini mempresentasikan ekosistem biofisik, ekosistem ekonomi, dan ekosistem sosial. Istilah-istilah pertumbuhan hijau atau green growth atau GG dan ekonomi hijau atau green economy atau GE dimaknai beragam sesuai konteks literatur atau lembaga yang mengeluarkan. Dalam modul ini, pertumbuhan hijau atau green growth atau GG dan ekonomi hijau atau green economy atau GE dipandang sebagai istilah-istilah yang serupa. Secara singkat, pertumbuhan ekonomi hijau adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan secara lingkungan dan inklusif secara sosial. Lalu, apa saja isu global dan nasional di pertumbuhan ekonomi hijau? Mari kita lihat dari sudut pandang Gross dan Al-Kindi. Jumlah penduduk bumi terus bertambah. Di Indonesia terdapat lebih dari 270 juta jiwa di tahun 2020 dan Indonesia merupakan negara dengan populasi terbanyak keempat di dunia. Semakin bertambah populasi manusia, maka semakin tinggi tekanan-tekanan pada lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hal ini memicu perubahan global seperti efek gas rumah kaca, naiknya temperatur bumi dan permukaan laut akibat pemanasan global, meningkatnya erosi tanah akibat pembukaan lahan baru dan pengolahan tanah untuk pertanian, deforestasi besar-besaran, serta kepunahan spesies akibat perburuan dan perusakan habitat alam. Asas manfaat mendasari hubungan manusia dengan alam menghasilkan tekanan lingkungan. Ini disebut era Anthropocene oleh Paul Crutzen dan Eugene Stom. Anthropocene menggambarkan era geologis terkini sebagai periode yang dipengaruhi manusia atau antropogenik. Berdasarkan bukti global bahwa lapisan udara, geologis, air, dan proses sistem bumi lainnya secara keseluruhan berubah akibat kegiatan manusia. Dibandingkan era Holocene sekitar 11.700 tahun lalu hingga tahun 2007, lebih dari 50% permukaan bumi telah dimodifikasi oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan perumahan, kegiatan pertambangan, penggundulan hutan, serta pembangunan infrastruktur. Dampak terbesar terjadi adalah perubahan iklim akibat dari peningkatan emisi lebih dari 30% sejak masa praindustri. Kondisi pembangunan di era milenium ditandai dengan pendapatan nasional bruto
dan indeks pembangunan manusia yang secara global terus meningkat, dan juga penggunaan listrik yang semakin meningkat, penggunaan telepon seluler dan internet juga meningkat. Dengan kondisi tersebut, penduduk bumi dihadapkan dengan keprihatinan terhadap pemanasan global, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan krisis sosial. Saat ini, persoalan kemiskinan dan keterbatasan akses pada sumber-sumber kehidupan telah dirasakan. Keterbatasan akses dan menipisnya sumber daya ini memicu terjadinya konflik sosial dan kerusakan ekologi. Hal ini bisa dihindari jika pengelolaan sumber daya dilakukan dengan baik dan adil. Kemudian bagaimana proyeksi masa depan pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial? Ada 5 penggerak perubahan global, khususnya pertumbuhan ekonomi di masa depan, yakni kependudukan dan modal manusia, modal dan pasar modal, globalisasi dan perdagangan, teknologi, inovasi, dan lintas batas baru pertumbuhan produktivitas dan sumber daya alam. Kelima penggerak ini dipandang sebagai input bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Namun, aktivitas dari kelima penggerak tersebut menghasilkan karbon dan gas rumah kaca lainnya yang memicu terjadinya perubahan iklim. Pada saat ini, Indonesia memiliki bonus demografi, yaitu keadaan di mana mayoritas penduduknya adalah kelompok usia kerja. Secara tradisional, usia kerja saat ini didefinisikan berada di dalam rentang 15 sampai dengan 64 tahun. Beberapa hal dapat mengubah klasifikasi usia kerja, seperti perbaikan kualitas hidup melalui kesehatan dan pendidikan, dan keadaan pasar kerja yang semakin dinamis, termasuk munculnya mata pencaharian baru berbasis digital. Saat ini, sejumlah negara telah menggeser usia pensiun dari 65 ke 67 tahun. Dunia pendidikan Indonesia bahkan menetapkan usia 70 tahun sebagai usia pensiun maha guru. Hubungan sebab akibat dari pertumbuhan penduduk dan modal manusia human capital mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan konsekuensi yang dibawa dari pertumbuhan tersebut. Pesatnya perkembangan teknologi telah dan akan terus mengubah cara produksi, distribusi, dan konsumsi. Hal ini akan meningkatkan produktivitas perekonomian dunia, apalagi ketika kemajuan teknologi ini didukung perluasan kapital melalui investasi. Pasar uang bahkan industri sektor real secara keseluruhan akan semakin mengandalkan sistem teknologi dan rantai pasok yang semakin terkoneksi. Fintech akan menjadi standar industri yang lazim. Penggerak ekonomi global lainnya adalah perdagangan antar negara yang menguat seiring membaiknya infrastruktur dan konektivitas. Bersamaan dengan itu, hal-hal yang diperdagangkan semakin beragam untuk melayani pasar input atau pasar yang memperjualbelikan faktor produksi, dan pasar output atau pasar yang memperjualbelikan barang atau jasa hasil produksi. Dalam tren produksi dan perdagangan yang meningkat, kebutuhan energi dan bahan mentah dan atau sumber daya alam juga meningkat. Dalam hal ini, pendekatan ekonomi hijau akan mengedepankan penggunaan energi terbarukan dengan menciptakan kampanye dan regulasi mengenai keberlanjutan pembangunan maupun menciptakan sistem ekonomi dengan efisiensi energi yang lebih tinggi. Sementara itu, efisiensi pemanfaatan sumber daya juga dapat diperoleh melalui pendekatan yang lebih hijau seperti mengadopsi ekonomi sirkular. Hal ini juga ditunjang dengan pembentukan perilaku konsumsi dan produksi yang juga hijau. Jika komitmen seluruh negara mengenai perbaikan bumi terwujud, optimisme bagi generasi baru untuk mendapatkan warisan lingkungan biofisik, ekonomi, dan sosial yang lebih baik dapat menjadi sebuah keniscayaan. Proyeksi juga bisa dilihat dari gerakan kolektif dan inisiatif domestik. Rangkaian inisiatif global bergerak dalam karakter, kompetensi, dan portofolionya masing-masing. Hampir tiap tahun terdapat aksi global untuk merumuskan visi dan tindakan global. Inisiatif puncak dalam komitmen global adalah Millennium Development Goals atau MDG, yang kemudian menjadi Sustainable Development Goals atau SDG, yang mengajak warga bumi untuk berbagi kepedulian,
pengetahuan, dan pengalaman dalam menangani isu-isu yang digaungkan. Penghargaan atas praktik-praktik terbaik dalam penanganan isu itu pun bervariasi. Yang paling mutakhir dan fenomenal adalah praktik dalam dunia akademik, khususnya dalam ilmu ekonomi. Hadiah Nobel Ilmu Ekonomi tahun 2018 untuk pertama kalinya diberikan kepada analisis akademik yang mengaitkan ekonomi makro dengan perubahan iklim. Di Indonesia, Kalpataru diberikan sebagai penghargaan dan pengakuan kepada perorangan atau kelompok atas jasa dalam melestarikan lingkungan hidup. Di tingkat internasional, United Nations Environment Program juga telah menginisiasi pemberian penghargaan kepada Outstanding Environmental Changemaker dalam bentuk UN Champions on the Earth Award. Pendekatan lama yang berpijak pada ekonomi semata tidak lagi dikedepankan. Saat ini, dunia global menggunakan pendekatan ekologis dengan mengedepankan pembangunan kapabilitas manusia. Kesinambungan kehidupan di bumi diawali dengan pemahaman terhadap pertumbuhan ekonomi hijau pada diri manusia, pada diri Anda. Karena bumi itu hanyalah satu, dan tugas kita semua untuk menjaganya.